Pikiran Han Li berputar cepat. Sebelum ia menemukan jawaban, suara raungan lain kembali terdengar dari kejauhan. Pola roh sejati di punggungnya langsung bersinar terang. Pola itu bergerak liar, seakan ingin mencari jalan keluar dari kulit punggungnya. Han Li mendengus dingin. Ia membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya keemasan bersinar terang di tubuhnya. Pola roh sejati itu pun langsung berhenti bergerak di permukaan kulit punggungnya. Han Li menarik napas panjang. Ia tiba-tiba melambaikan satu tangan ke udara. Terdengar suara letupan pelan. Cermin kecil emas itu meledak menjadi kepingan-kepingan, berubah menjadi titik cahaya keemasan, lalu lenyap. Cahaya hijau berkedip di tubuh Han Li. Ia merubah dirinya menjadi seberkas cahaya pelarian hijau yang melesat pergi. Han Li langsung terbang menuju bagian dalam pulau es, tempat suara raungan keras itu berasal. Suara raungan ini sangat aneh. Suara itu bahkan mampu mengganggu darah roh sejati yang sudah ia serap di dalam tubuh. Han Li tidak akan merasa tenang jika ia tidak mencari tahu penyebabnya. Han Li berani melakukan hal ini karena kekuatan sihirnya sekarang sudah meningkat pesat. Selain keberadaan di ranah body integration, Han Li sama sekali tidak merisaukan bahaya biasa lainnya. Jika hal ini terjadi sebelum ia naik ke ranah special tempering, Han Li mungkin akan ragu-ragu sebelum bertindak. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya pelarian hijau itu lenyap tanpa jejak di ujung langit. Suara raungan itu awalnya terdengar tidak terlalu jauh. Namun, Han Li sudah terbang sejauh 15 hingga 20 km tanpa henti, dan ia masih belum melihat makhluk yang mengeluarkan suara raungan tersebut. Pulau es ini juga cukup aneh. Pulau ini sepertinya diselimuti oleh suatu kekuatan magnet alam. Jangkauan kesadaran ilahi miliknya tiba-tiba berkurang drastis. Han Li hanya bisa mendeteksi keadaan sekitar dalam jarak 5 hingga 6 km saja. Namun, setelah terbang maju beberapa saat, ekspresi wajah Han Li berubah. Ia tiba-tiba menghentikan cahaya pelariannya. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual berkedip di langit depan. Terdapat 7 hingga 8 berkas cahaya pelarian dengan warna berbeda yang melesat ke arah Han Li. Mata Han Li menyipit. Ia melihat semua orang di dalam cahaya pelarian itu dengan jelas, lalu merasa terkejut. Terdapat pria dan wanita di dalam cahaya pelarian tersebut. Mereka semua hanya memiliki tingkat kultivasi di sekitar ranah Nesensol. Namun, wajah orang-orang itu penuh dengan kepanikan. Mereka menggerakkan cahaya pelarian dengan susah payah, seperti ada iblis yang sedang mengejar mereka dari belakang. Han Li melihat ke arah belakang mereka. Keadaan di belakang orang-orang itu tampak kosong, tidak ada apapun di sana. Han Li mengerutkan alis. Saat Han Li hendak membuka mulut untuk menghentikan mereka, suara raungan yang keras tiba-tiba terdengar bergemuruh dari kejauhan. Kemudian, suara raungan itu terdengar terus-menerus tanpa henti. Pemandangan mengejutkan langsung terjadi. Di tengah suara raungan tersebut, cahaya spiritual di permukaan tubuh orang-orang di ranah Nesensol itu berguncang tidak menentu. Kulit orang-orang tersebut langsung berubah menjadi warna merah darah. Kemudian, terdengar beberapa suara jeritan yang menyedihkan. Hampir di saat yang bersamaan, tubuh fisik dan jiwa utama dari orang-orang itu meledak menjadi kepingan satu persatu. Tubuh mereka berubah menjadi gumpalan kabut darah, lalu lenyap tanpa jejak di udara. Perasaan Han Li langsung menjadi tegang. Tepat pada saat itu, cahaya spiritual kembali berkedip di ujung langit. 2 berkas cahaya pelarian melesat ke arahnya. Han Li memusatkan pandangannya untuk melihat. Ia pun merasa sedikit terkejut. Salah satu orang di dalam cahaya pelarian itu adalah seorang wanita berpakaian istana. Wanita itu ternyata adalah King Xiao. Sementara orang yang satunya adalah seorang wanita muda berjubah hitam yang sama cantiknya dengan King Xiao. Ekspresi kedua wanita itu sama seperti orang-orang yang tubuhnya meledak tadi. Di tengah suara raungan, kulit mereka menjadi merah darah dan wajah mereka penuh dengan kepanikan. Cahaya spiritual di permukaan tubuh kedua wanita itu berkedip terus-menerus. Namun, mereka berdua tidak langsung meledak dan mati seperti orang-orang sebelumnya. Hal ini karena kedua wanita itu berada di ranah deity transformation tahap menengah. Tingkat kultivasi mereka berdua jauh melampaui orang-orang sebelumnya. Meskipun begitu, kecepatan terbang kedua wanita itu sangat terpengaruh. Kecepatan mereka melambat hingga lebih dari separuh kecepatan normal. Alis Han Li bergerak. Ia baru saja akan mendekati kedua wanita tersebut. Namun, sesaat kemudian, raut wajah Han Li berubah. Pupil matanya tiba-tiba mengecil.
Bayangan abu-abu yang kabur dengan ukuran mencapai ratusan meter muncul dari jarak beberapa kilometer di belakang kedua wanita itu. Bayangan abu-abu tersebut melaju dan langsung mengejar mereka berdua. Suara raungan yang terus-menerus itu ternyata keluar dengan bergemuruh dari dalam bayangan abu-abu tersebut. Suara raungan itu terasa sangat dekat. Meskipun Han Li sudah meningkatkan sebagian besar kekuatan seni iblis sejati Brahma Suci miliknya, ia masih bisa merasakan darah keempat roh sejati di punggungnya bergerak dengan gelisah. Bahkan kekuatan sihir milik Han Li saja masih terpengaruh oleh suara raungan ini. Tingkat kultivasi kedua wanita itu berada jauh di bawah Han Li, dan posisi mereka jauh lebih dekat ke arah bayangan abu-abu. Oleh karena itu, kedua wanita itu tentu merasa semakin tidak berdaya. Di tengah suara raungan, kecepatan cahaya pelarian kedua wanita itu menjadi semakin lambat. Mereka seperti terjebak di dalam larangan tidak kasat mata dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, bayangan abu-abu raksasa itu langsung mendekati posisi kedua wanita tersebut. Kedua wanita itu tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa membalikkan badan dan melancarkan serangan. Sebuah busur besar tiba-tiba muncul di tangan salah satu dari mereka. Sinar berwarna kuning keputihan yang menyilaukan berkedip dari busur tersebut. Anak panah cahaya dalam jumlah yang sangat banyak melesat seperti hujan, langsung menyerang dan menutupi langit. Sementara itu, wanita muda berjubah hitam mengibaskan tangannya. Beberapa berkas cahaya putih melesat keluar dari tangannya. Cahaya itu berubah menjadi beberapa ekor naga petir berwarna putih yang langsung menyambar ke arah bayangan abu-abu. Kerja sama kedua wanita itu menghasilkan serangan yang sangat kuat. Dalam waktu singkat, serangan itu sudah tiba di dekat bayangan abu-abu. Namun, sebelum serangan itu berhasil menyentuh sasaran, sebuah gelombang kekuatan tidak kasat mata tiba-tiba terpancar dari dalam bayangan abu-abu. Baik anak panah cahaya maupun naga petir putih, semuanya langsung hancur dengan suara ledakan keras saat terkena gelombang kekuatan tersebut. Serangan kedua wanita itu sama sekali tidak bisa mendekati bayangan abu-abu sedikit pun. Bayangan abu-abu itu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Setelah bergerak beberapa kali, jarak antara bayangan abu-abu dan kedua wanita itu tersisa kurang dari 500 meter. Wajah kedua wanita itu langsung menjadi pucat. Dengan tingkat kultivasi yang mereka miliki, jika jarak mereka dengan bayangan abu-abu itu semakin dekat, mereka tidak akan sanggup menahan suara raungan tersebut. Tubuh kedua wanita itu juga akan meledak dan mati. "Ah, Tuan Han. Senior, tolong kami," panggil King Xiao. Di tengah kepanikannya, King Xiao akhirnya melihat keberadaan Han Li yang berada tidak jauh di depan. Ia langsung merasa sangat gembira karena seakan menemukan jalan keluar. Wanita itu berteriak keras untuk meminta bantuan kepada Han Li. Wanita muda yang satu lagi merasa terkejut saat melihat ekspresi King Xiao. Ia pun buru-buru menoleh dan melihat Han Li secara singkat. Namun, cahaya biru di mata Han Li berkilat menyilaukan. Han Li menatap lurus ke arah bayangan abu-abu di kejauhan tanpa berkedip. Ekspresi wajahnya terlihat sangat serius. Dengan menggunakan kekuatan mata spiritualnya, Han Li sudah melihat wujud asli binatang iblis yang bersembunyi di dalam bayangan abu-abu itu dengan jelas. Makhluk itu ternyata adalah seekor binatang iblis yang menyerupai ngengat raksasa. Saat kedua sayapnya terbentang, lebar binatang iblis itu mencapai lebih dari 100 meter. Bagian depan dan belakang tubuhnya masing-masing memiliki satu kepala yang buas. Kepala yang menghadap ke atas terlihat menyerupai kepala singa. Kepala singa itu memiliki bulu lebat dan kedua mata yang berwarna sangat hijau. Suara raungan aneh itu keluar dari mulut singa tersebut. Sementara itu, kepala di bagian bawah tubuh ngengat adalah sebuah kepala piton raksasa berwarna hijau tua. Kedua mata kepala ular itu tertutup rapat, tetapi lidah ular yang berwarna hitam terus menjulur keluar tanpa henti. Binatang iblis jenis apa ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Wujud binatang iblis ini sangat aneh. Meskipun Han Li merasa dirinya berpengetahuan luas, ia tetap menarik napas dingin saat melihatnya. Namun untungnya, kekuatan iblis di dalam tubuh makhluk itu tidak terlalu tinggi. Binatang iblis itu sepertinya berada di ranah spesial tempering tahap akhir. Tepat saat teriakan minta tolong King Xiao terdengar, mata Han Li berkilat. Tiba-tiba, kedua lengan jubahnya berkibar. Seketika, 72 bilah pedang kecil berwarna hijau melesat keluar. Dalam sekejap, pedang-pedang itu berubah menjadi puluhan benang hijau yang melesat maju dengan suara desingan keras membelah udara. Han Li ikut dalam perjalanan ini karena undangan dari King Xiao. Ia juga sudah berinteraksi dengan wanita itu beberapa kali. Tentu saja, Han Li tidak akan membiarkan King Xiao mati begitu saja tanpa memberikan bantuan.
Kecepatan terbang pedang-pedang yang sudah Han Li tempa sangatlah tinggi. Kecepatan benang-benang hijau itu bergerak dengan sangat cepat seperti kilat. Sesaat setelah suara udara terbelah terdengar, puluhan benang hijau itu sudah tiba di depan bayangan abu-abu. Benang-benang hijau itu melesat dan menusuk bayangan abu-abu dengan rapat. Ngengat aneh di dalam bayangan abu-abu jelas tidak menyangka serangan Han Li akan bergerak secepat ini. Binatang iblis itu belum sempat menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi diri. Cahaya hijau berkedip di permukaan bayangan abu-abu. Benang-benang hijau itu dengan mudah menembus tubuh ngengat raksasa di dalam bayangan abu-abu tersebut. Bayangan abu-abu itu langsung terhenti di tempat. Pada saat yang sama, suara raungannya juga berhenti secara tiba-tiba. Sementara itu, benang-benang hijau kembali berputar untuk mengelilingi tubuh besar ngengat raksasa. Di bawah kilatan cahaya hijau, tubuh ngengat aneh itu langsung terpotong menjadi kepingan dalam jumlah yang sangat banyak. Han Li tidak menunjukkan ekspresi senang setelah serangannya berhasil dengan sangat mudah. Sebaliknya, mata Han Li menyipit dan ekspresi waspada melintas di wajahnya. King Xiao dan wanita muda berjubah hitam yang nyawanya hampir hilang merasa terkejut sekaligus gembira saat melihat kejadian ini. Kedua wanita itu buru-buru memanfaatkan kesempatan tersebut saat cahaya pelarian mereka terlepas dari ikatan suara raungan untuk sementara. Mereka bergerak dengan sekuat tenaga dan melesat ke arah Han Li. Pada saat yang sama, King Xiao membuka mulutnya. Ia berteriak dari kejauhan untuk memperingatkan Han Li, "Rekan Dao, berhati-hatilah." Binatang iblis ini sepertinya memiliki tubuh yang abadi. Makhluk itu tidak bisa dibunuh hanya dengan menggunakan kekuatan pusaka biasa. Tubuh abadi. Han Li merasa sedikit terkejut. Sementara itu, sebuah kejadian aneh tiba-tiba muncul di dalam bayangan abu-abu di kejauhan. Potongan mayat nengat aneh yang tadinya sudah hancur menjadi kepingan tiba-tiba berkumpul ke titik tengah. Cahaya abu-abu berkedip, dan tubuh binatang iblis itu secara aneh pulih kembali seperti semula. Raut wajah Han Li menjadi suram. Di dalam hati, ia langsung menggerakkan jurus pedang. Puluhan pedang kecil yang berputar di dekatnya berubah kembali menjadi benang hijau dalam sekejap. Benang-benang hijau itu bersiap untuk kembali melilit tubuh ngengat aneh tersebut. Namun, binatang iblis itu meraung dengan marah. Kemudian, ngengat itu mengepakkan kedua sayapnya. Seketika, lapisan gelombang tidak kasat mata yang pernah muncul sebelumnya kembali terbentuk dan menyebar ke segala arah secara bersamaan. Gelombang itu langsung menyapu semua benang hijau yang melesat ke arah binatang iblis tersebut. Pergerakan semua benang hijau itu sedikit terhambat. Lalu, benang-benang itu berubah wujud kembali menjadi pedang kecil hijau dengan panjang beberapa sentimeter. Kemudian, suara ledakan beruntun terdengar secara terus-menerus. Semua pedang terbang milik Han Li meledak menjadi gumpalan cahaya berwarna hijau. Entah kemampuan ilahi aneh apa yang dimiliki oleh gelombang tak kasat mata itu. Pedang awan lebah bambu hijau sama sekali tidak bisa menahannya. King Xiao dan perempuan muda berjubah hitam melihat kejadian ini. Wajah mereka kembali pucat. Saat ini, mereka baru menjauh sedikit dari ngengat aneh tersebut. Begitu suara raungan keras terdengar lagi, mereka pasti tidak akan bisa menyelamatkan nyawa. Han Li melihat puluhan pedang terbangnya meledak dan hancur. Di wajahnya tidak muncul raut terkejut atau marah. Sebaliknya, ia mendengus dingin. Tiba-tiba, satu tangannya dengan cepat membentuk segel, lalu menunjuk ke arah kejauhan dengan sungguh-sungguh. Kejadian yang mengejutkan pun terjadi. Pecahan pedang terbang yang tadinya berubah menjadi banyak titik cahaya hijau, tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan keras. Lalu, titik cahaya itu berputar mengelilingi ngengat raksasa. Di dalam cahaya hijau, pecahan tersebut berkumpul dan kembali membentuk pedang kecil yang berkilat terang. Pedang-pedang itu pulih seperti semula. Semua pedang terbang itu bergerak dengan aneh. Di bawah jalinan banyak benang hijau, pedang-pedang tersebut kembali memotong ngengat aneh itu menjadi banyak potongan kecil. Kemampuan ilahi ini tentu saja adalah transformasi roh pedang ethereal dari pedang-pedang terbang tersebut. Kali ini, King Xiao dan perempuan muda berjubah hitam tercengang melihatnya. Namun, mereka segera tersadar. Kecepatan terbang mereka langsung menjadi beberapa kali lipat lebih cepat. Setelah beberapa detik, akhirnya mereka berhasil melarikan diri ke dekat Han Li. Mereka baru berhenti sejenak. Terima kasih banyak atas pertolongan senior. Namun, binatang iblis ini sangat kuat. Lebih baik kita cepat melarikan diri. King Xiao menghela napas, lalu berkata dengan cepat kepada Han Li. Rekan Dao berdua, silakan pergi lebih dulu. Aku agak tertarik pada makhluk ini.
Aku akan melihat apakah aku bisa membunuhnya, jawab Han Li dengan datar. Senior, binatang iblis ini entah dari mana datangnya. Kekuatannya bukan hanya ini. Bahkan pertapa hiu perak tewas di tangannya. Kita mundur dulu dari tempat ini, lalu memikirkan strategi yang tepat. Setelah itu, kita baru kembali untuk menghadapi iblis ini. Semua itu belum terlambat. Perempuan muda berjubah hitam juga membujuk dengan niat baik. Meskipun Han Li sudah memamerkan sedikit kemampuan ilahi yang kuat, kedua perempuan itu tetap tidak berpikir Han Li benar-benar bisa mengalahkan nengat aneh ini. Kalian berdua tenang saja. Meskipun aku tidak bisa menang, melindungi diri sendiri pasti bukan masalah, kata Han Li tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. Sementara itu, di kejauhan, setelah cahaya abu-abu menyala sekejap, nengat aneh itu kembali menyatukan potongan tubuhnya dan pulih. Namun, karena dihancurkan untuk kedua kalinya, binatang iblis ini sangat marah. Kepala singanya membuka mulut lebar-lebar. Raungan yang jauh lebih keras dari sebelumnya keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, kedua sayapnya mengepak dengan keras. Seketika, di langit sekitar, suara gemuruh terdengar di mana-mana. Pada saat yang sama, gelombang yang berbentuk lingkaran muncul dari tubuh nengat aneh itu, lalu menyebar ke segala arah secara berurutan. Semua pedang terbang kembali meledak dan hancur berkeping-keping di dalam gelombang itu. Kemudian, pecahan pedang tersebut dihancurkan lagi menjadi kepingan yang lebih kecil. Setelah melihat hal tersebut, nengat aneh itu terus mengepakkan kedua sayapnya dengan kuat, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Meskipun nengat ini disibukkan oleh pedang-pedang terbang itu dan tidak mendekat ke arah Han Li, begitu raungan ini terdengar, wajah King Xiao dan perempuan muda berjubah hitam kembali memerah. Seolah-olah darah di tubuh mereka akan menembus kulit dan menyembur keluar. Han Li hanya mengerutkan alisnya. Setelah menambah kekuatan seni iblis sejati Brahma Suci di dalam tubuhnya, ia tidak terpengaruh. Namun, begitu ia melihat kedua perempuan itu dalam keadaan berbahaya, satu tangannya dengan cepat menepuk udara kosong ke arah mereka berdua. Cahaya keemasan menyala di telapak tangannya. Dua pilar cahaya keemasan melesat dan langsung masuk ke dalam tubuh kedua perempuan itu. King Xiao dan perempuan muda berjubah hitam merasakan gejolak darah di dalam tubuh mereka mulai tenang. Warna merah di wajah mereka juga jauh berkurang. Kedua perempuan itu merasa lega. Mereka tahu bahwa itu adalah bantuan dari Han Li. Mereka lalu terus mengucapkan terima kasih. Raungan binatang iblis ini agak aneh. Jangkauan kekuatannya sangat luas. Rekan Dao berdua, pergilah lebih dulu, kata Han Li sambil melambaikan tangannya. Han Li melihat, di kejauhan, dalam radius sekitar 3 km dari nengat aneh itu, terjadi perubahan bentuk ruang yang terlihat oleh mata. Area yang luas itu kadang terlihat kabur dan kadang terlihat jelas. Hal itu sangat aneh seperti ilusi penglihatan. Han Li tidak tahu apakah kejadian aneh ini disebabkan oleh raungan makhluk tersebut, atau oleh pengaruh gelombang tak kasat mata dari kepakan sayapnya. Kedua perempuan itu sebenarnya sudah ketakutan oleh raungan nengat aneh tersebut. Kini, setelah melihat hal aneh dari kejauhan, mereka tidak ragu lagi. Setelah membujuk 2 kali dan melihat Han Li tetap tidak berniat pergi, mereka hanya bisa membungkuk sopan kepada Han Li. Lalu, mereka kembali berubah menjadi 2 cahaya dan terbang menjauh. Kali ini, mereka terbang sejauh lebih dari 50 km tanpa henti. Setelah tiba di luar pulau es, suara raungan yang terdengar di telinga mereka berubah menjadi pelan. Keadaan sudah tidak berbahaya lagi. Kedua perempuan itu menghentikan penerbangan mereka. Tubuh mereka muncul dan melayang di udara. Lalu, dengan rasa takut yang masih tersisa, mereka kembali melihat ke arah belakang. Kakak King, apakah orang itu adalah Tuan Han yang kau ceritakan sebelumnya? Tanya perempuan muda berjubah hitam setelah raut wajahnya agak tenang. Kalau bukan senior itu, siapa lagi? Tuan Han berada di tingkat yang sama dengan pertapa hiu perak. Namun, tampaknya kemampuan ilahinya jauh lebih kuat, jawab King Xiao sambil mengangguk. Namun, meskipun kemampuan ilahinya besar, ia tidak mungkin bisa menandingi binatang iblis itu. Bagaimanapun juga, meskipun pertapa hiu perak dan binatang roh miliknya, yaitu hiu cahaya perak, bekerja sama, mereka hanya bisa bertahan beberapa saat melawan makhluk ini, lalu tewas bersama. Kepala ular di bagian bawah binatang iblis itu beberapa kali lebih kuat dari kepala yang di atas. Senior Han tetap tinggal di sana, hal itu sungguh tidak bijaksana. Perempuan muda berjubah hitam menghela napas. Hal ini sulit dinilai. Tuan Han terlihat tidak terpengaruh oleh raungan tersebut. Iya pasti.
memiliki kemampuan ilahi yang melindungi tubuhnya. Dengan sikap yakin seperti itu, meskipun ia tidak bisa menandingi ngengat aneh itu, aku rasa ia bisa melarikan diri tanpa masalah. Kita tunggu saja di sini sebentar untuk melihat hasilnya. Kalau tidak berhasil, kita harus mengumpulkan semua suku utama untuk membuat beberapa formasi sihir yang kuat demi menghadapi binatang iblis ini. King Xiao tampak cukup percaya kepada Han Li. Untuk menghadapi iblis seperti ini, kita memang hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi sihir. Jika tidak, meskipun kita mengumpulkan lebih banyak orang, mereka semua akan mati oleh satu raungan. Namun untungnya, binatang iblis ini muncul di tempat ini lebih awal. Kalau ia muncul sebulan lebih lambat, banyak rekan Dao yang berkumpul di sini akan terbunuh karena lengah. Perempuan muda itu tersenyum kecut dan merasa beruntung. Itu benar. Namun, makhluk ini tidak seperti binatang laut. Aku tidak tahu dari mana ia berasal. King Xiao menatap ke arah ujung langit tempat ngengat aneh itu berada. Setelah sedikit rasa ragu terlihat di matanya, ia bergumam. Wajah perempuan muda berjubah hitam juga menunjukkan rasa ragu. Tentu saja ia tidak bisa menjawab apa-apa. Setelah kedua perempuan itu terbang menjauh, Han Li melihat pedang terbangnya telah dihancurkan oleh gelombang kekuatan tak kasat mata hingga berkeping-keping. Sudut bibirnya ditarik ke atas, lalu ia tersenyum dingin. Meskipun makhluk di depannya adalah eksistensi ranah spesial tempering tahap akhir, dan kemampuan ilahinya tampak luar biasa, Han Li tidak merasa takut. Ia melakukan kultivasi ganda tubuh dan spiritual. Seni iblis sejati Brahma suci miliknya sudah dilatih hingga tahap ketiga. Ia juga memiliki beberapa kemampuan ilahi yang kuat. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak takut pada binatang iblis ini. Han Li segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya. Di atas kepalanya, muncul sebuah lingkaran cahaya keemasan. Di dalam lingkaran cahaya itu, sebuah wujud Dharma dengan 3 kepala dan 6 lengan perlahan muncul. Matanya menatap tajam. Keenam tangannya masing-masing membentuk segel. Sambil bersuara pelan, keenam lengan wujud Dharma emas itu secara bersamaan menghadap ke ngengat raksasa di kejauhan. Keenam tangannya lalu melambai. Terdengar beberapa suara letupan pelan. 6 pilar cahaya keemasan sebesar mangkuk menyembur keluar dari telapak tangannya. Setelah melesat maju, pilar cahaya itu langsung masuk ke dalam bayangan abu-abu yang kabur di kejauhan. Serangan itu sepertinya akan langsung menghantam tubuh ngengat raksasa. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi. Permukaan tubuh ngengat raksasa menjadi kabur sejenak. Keenam pilar cahaya keemasan itu berubah arah. Pilar-pilar tersebut berbelok melewati tubuh ngengat raksasa, lalu menghantam udara kosong dan menghilang. Melihat hal ini, Han Li merasa terkejut. Namun kemudian, satu telapak tangannya yang berwarna hitam pekat menjulur keluar dari lengan jubahnya, lalu menepuk pelan ke arah ngengat raksasa di kejauhan. Seketika, cahaya abu-abu menyembur dari kelima jarinya. Cahaya tersebut kemudian berkumpul menjadi satu, berubah menjadi tirai cahaya abu-abu, dan langsung menyapu ke arah lawan. Cahaya dewa magnet asal bergerak dengan cepat. Di tengah jalan, cahaya itu terus menyebar dan membesar hingga menutupi sebagian langit. Serangan itu menimbulkan suara yang keras. Hal ini membuat sepasang mata hijau ngengat aneh yang berada di dalam bayangan abu-abu tersebut bersinar terang. Arah gelombang tak kasat mata yang dikeluarkan oleh kedua sayapnya juga berubah. Semuanya bergerak menyambut cahaya abu-abu di atas dengan kuat. Begitu kedua kekuatan tersebut bersentuhan, terdengar suara gemuruh. Di bawah kilatan gelombang dan cahaya abu-abu, langit tiba-tiba berubah gelap dan terang secara bergantian. Ternyata kedua belah pihak bertarung secara seimbang. Raut wajah Han Li berubah serius. Kelima jari pada telapak tangannya yang hitam tiba-tiba sedikit ditekuk. Seketika, di dalam tirai cahaya abu-abu di udara, sebuah titik siluman kegelapan muncul. Lalu, sebuah gunung kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu, ukurannya membesar dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, gunung itu berubah menjadi setinggi lebih dari 3 km. Itu adalah gunung ilahi magnet asal. Ngengat aneh itu awalnya terkejut melihat serangan tersebut. Namun, makhluk itu lalu mengeluarkan raungan keras dari mulutnya. Gelombang tak kasat mata tiba-tiba menyatu di tengah. Gelombang itu berubah menjadi pilar cahaya setengah transparan yang bisa dilihat oleh mata, dan langsung melesat ke arah dasar gunung raksasa tersebut. Dilihat dari kejadian sebelumnya saat gelombang tak kasat mata menghancurkan pedang terbang Han Li, kekuatan makhluk itu sangat besar. Kini,
Setelah gelombang tersebut dikumpulkan menjadi satu, daya hancurnya terhadap pusaka pasti sangat mengerikan. Jika hal ini terjadi sebelum gunung ilahi magnet asal dilebur bersama batu aneh itu, belum tentu gunung ini bisa menahan pilar cahaya tersebut. Namun, setelah gunung itu dilebur dengan batu tersebut untuk kedua kalinya, tingkat kekuatannya sudah mencapai batas yang luar biasa. Cahaya putih keabu-abuan menyala di dasar gunung raksasa itu. Pilar cahaya menghantamnya dan mengeluarkan suara benturan pelan. Lalu, pilar tersebut meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Setelah cahaya putih itu menghilang, pilar cahaya tersebut hancur dan musnah. Sementara itu, dasar puncak gunung itu sama sekali tidak rusak dan tidak memiliki retakan sedikit pun. Ngengat aneh itu sangat terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, Hanli yang berada di kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi, kembali membentuk segel. Seketika, puncak gunung tersebut turun secara perlahan dengan tekanan yang sangat berat. Meskipun gelombang kekuatan terus dikeluarkan dari kedua sayap ngengat aneh itu, semuanya langsung hancur begitu bersentuhan dengan puncak gunung. Gelombang-gelombang tersebut sama sekali tidak bisa menahan beratnya gunung ilahi magnet asal. Tepat ketika gunung hitam itu sudah berada di atas ngengat raksasa, seolah-olah akan segera menghancurkannya, tiba-tiba kepala ngengat raksasa yang menyerupai singa itu menjadi kabur. Kepala itu berubah menjadi kepala piton raksasa yang menutup rapat kedua matanya. Kepala ular berwarna hijau tua ini membuka kedua matanya, memperlihatkan sepasang bola mata emas yang aneh. Mata tersebut bersinar terang. Seketika, ular itu mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung hitam di atasnya. Suara desisan tajam keluar dari mulut ular itu. Tiba-tiba kedua sayapnya mengepak. Kumpulan serbuk cahaya abu-abu menyebar dengan luas dan menutupi tubuh binatang iblis ini. Hal tersebut membuat wujudnya tidak terlihat lagi. Binatang iblis ini sepertinya akan menggunakan sebuah kemampuan ilahi yang kuat. Hanli melihat hal ini dari jauh. Raut wajah yang tegas terlihat di wajahnya. Segel di tangannya tiba-tiba digerakkan dengan kuat. Gunung hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dan langsung turun menekan dengan kuat. Dasar gunung tersebut langsung masuk ke dalam kumpulan serbuk cahaya abu-abu. Terdengar suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Puncak gunung hitam itu baru saja masuk sedikit ke dalam serbuk cahaya, lalu tiba-tiba bergetar dan berhenti di udara. Gunung itu seperti ditahan dengan paksa oleh sesuatu. Kali ini, Hanli benar-benar menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang seberapa berat gunung magnetik primordial selain dirinya. Setidaknya, sebelum ia naik ke ranah spesial tempering, ia tidak akan bisa mengangkat gunung ini. Setelah naik ke ranah spesial tempering, dengan mengandalkan efek penguatan tubuh fisik dari seni iblis sejati Brahma Suci, ia baru bisa menahan berat luar biasa dari gunung ini dengan susah payah. Lalu, bagaimana ngengat aneh di depannya ini bisa menahan gunung tersebut? Di tengah rasa terkejutnya, Hanli langsung membentuk segel dengan kedua tangannya. Wujud Dharma emas di atas kepalanya melambaikan ke enam lengannya. Lingkaran cahaya keemasan berputar. Tiba-tiba, banyak gumpalan cahaya keemasan terbang keluar. Namun, setelah melesat sejauh lebih dari 30 meter, gumpalan cahaya itu langsung berubah menjadi badai angin keemasan pucat yang bergulung-gulung ke arah lawan. Sebelum mendekati serbuk cahaya abu-abu, terdengar suara nyaring yang membelah udara. Tiba-tiba, banyak bilah angin melesat keluar dari dalam badai tersebut. Dalam sekejap, semua bilah angin itu masuk ke dalam serbuk cahaya. Terdengar suara benturan tumpul berkali-kali. Semua bilah angin itu menghantam sesuatu. Namun setelah itu, tidak terdengar suara lain. Serangan tersebut seperti tidak melukai ngengat aneh di dalamnya sama sekali. Mata Hanli menyipit. Ia mengerahkan segel tangannya dengan kuat. Badai keemasan itu langsung menyapu dan bergulung-gulung dengan suara keras. Dalam sekejap, badai tersebut meniup habis serbuk cahaya abu-abu dan memperlihatkan sosok yang tadinya tersembunyi. Saat Hanli memusatkan pandangannya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Setelah serbuk cahaya lenyap, wujud tubuh ngengat aneh yang muncul di tempat itu ternyata sudah membesar. Tubuh gemuknya kini ditutupi oleh lapisan sisik hijau tua yang masing-masing sebesar telapak tangan. Sebuah ekor ular yang terlihat sekeras baja muncul di bagian bawah tubuhnya. Pada saat yang sama, dua lengan aneh sebesar gentong air yang juga dipenuhi sisik hijau tumbuh dari kedua sisi tubuhnya. Kedua lengan itu diangkat ke atas secara bersamaan untuk menahan tekanan turun dari gunung magnetik primordial secara paksa. Melihat kejadian ini, sudut mata Hanli langsung berkedut. Wujud aneh binatang iblis ini setelah berubah bentuk masih bisa dimengerti.
Namun, bagaimana makhluk ini bisa memiliki kekuatan fisik yang sangat besar? Dilihat dari sikapnya yang santai, kekuatan fisik makhluk ini 3 kali lipat lebih besar dari kekuatan Han Li. Namun, pandangan mata Han Li terlihat dingin. Pecahan-pecahan pedang terbang di dekat binatang iblis itu yang sudah hancur lebur tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Pecahan pedang itu berubah kembali menjadi puluhan benang hijau yang melesat ke arah tubuh makhluk tersebut. Entah kenapa, saat Han Li melihat nengat aneh itu berubah bentuk, ia langsung merasa bahwa kemampuan tubuh abadi makhluk tersebut sudah hilang. Karena itu, ia memulihkan semua pedang terbangnya tanpa ragu dan bersiap untuk membunuh binatang iblis ini. Mulut ular nengat aneh itu tiba-tiba mengeluarkan suara desisan. Kemudian, sisik-sisik hijau di permukaan tubuhnya mengeluarkan banyak perisai transparan kecil yang tersusun rapat. Perisai itu berbentuk segi 6 dan terlihat seperti terbuat dari kristal, menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat. Saat benang-benang hijau itu menyerang, seberkas cahaya putih berkedip. Arah serangan benang-benang hijau itu bergeser jauh dan hanya melintas di samping tubuh makhluk tersebut. Serangan itu sama sekali tidak melukainya sedikit pun. Melihat hal ini, ekspresi Han Li menjadi agak suram. Ia baru saja akan menggunakan kekuatan sihir lain, tetapi kedua lengan nengat raksasa itu menekuk lalu tiba-tiba lurus kembali. Seketika, terdengar suara ledakan keras yang memekakan telinga. Puncak gunung hitam setinggi 3.000 meter itu dilempar secara paksa ke udara oleh binatang iblis ini. Lalu, perisai-perisai cahaya kristal yang rapat itu berkedip secara bersamaan. Terdengar suara pecahan yang keras saat semua perisai itu hancur berantakan. Pecahan itu berubah menjadi banyak gumpalan cahaya putih yang menyilaukan dan langsung berkumpul menjadi satu gumpalan besar. Jika dilihat dari jauh, gumpalan itu menyerupai matahari putih raksasa yang tiba-tiba muncul. Cahaya aneh itu sangat menyilaukan, sehingga Han Li menyipitkan matanya. Ia berteriak di dalam hati, "Gawat!" Namun beberapa saat kemudian, ia kembali membuka kelopak matanya. Mata Han Li juga memancarkan kilatan cahaya biru yang terang. Cahaya putih itu sangat menyilaukan. Meskipun Han Li menggunakan kemampuan ilahi mata spiritualnya saat melihat cahaya tersebut, ia masih merasakan matanya bengkak dan sangat sakit. Namun, dalam waktu singkat itu, ia bisa melihat keadaan di dalam tirai cahaya putih dengan jelas. Sudut bibirnya langsung berkedut saat melihatnya. Bagian tengah cahaya putih itu kosong. Tidak ada bayangan nengat aneh itu sama sekali. Binatang iblis ini sudah menghilang tanpa jejak tepat pada saat Han Li menutup matanya sejenak. Han Li memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak, sehingga ia tidak mungkin memberi kesempatan kepada lawannya. Hampir pada saat yang sama ketika ia menyadari nengat aneh itu menghilang, ia langsung mengibaskan salah satu lengan jubahnya. 5 tengkorak batu giok putih melesat keluar dari lengan jubahnya. Kelima tengkorak itu berputar mengelilingi Han Li dan menyemburkan banyak nyala cahaya 5 warna yang menutupi area seluas 300 meter di sekitarnya. Hasilnya, terdengar suara aneh dari jarak sekitar 90 meter di salah satu sisi Han Li. Sesosok siluman kegelapan setinggi 24 meter tiba-tiba muncul di dalam gulungan nyala cahaya 5 warna tersebut. Sosok itu adalah nengat aneh yang baru saja menghilang. Hanya saja, ukuran tubuh binatang iblis itu kini menyusut 10 kali lipat lebih kecil. Di dalam nyala cahaya tersebut, gerakannya menjadi sangat lambat. Untuk sementara, makhluk itu sepertinya terperangkap di dalamnya. Han Li merasa sangat gembira saat melihat hal ini. Ia langsung membuka mulutnya lalu menyemburkan segumpal nyala api perak dan sebuah tungku kecil berwarna hijau secara bersamaan. Setelah nyala api perak itu berputar, wujudnya tiba-tiba berubah menjadi seekor burung api perak berukuran sekitar 33 cm dan langsung menerjang ke depan. Sementara itu, tungku kecil berwarna hijau itu mengeluarkan suara getaran rendah. Tutup tungku terbuka lalu segenggam benang hijau melesat keluar. Namun, benang hijau itu langsung menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, udara di atas kepala nengat aneh itu bergetar. Benang-benang hijau muncul dari udara kosong, lalu menyebar ke bawah dan menggulung makhluk tersebut. Dalam sekejap, benang-benang itu membungkus nengat aneh di dalam nyala cahaya dengan rapat. Namun, cahaya kristal berkedip di permukaan tubuh nengat ini. Banyak perisai kecil transparan kembali muncul secara tiba-tiba dan menahan benang-benang hijau itu di lapisan luarnya. Pada saat yang sama, burung api perak baru saja tiba di dekatnya dalam sekejap mata. Melihat hal ini, Han Li tetap tanpa ekspresi dan dengan cepat merapal mantra. Burung api perak itu tidak langsung menyerang nengat aneh. Burung itu justru membuka mulutnya dan menyemburkan sehelai benang tipis berwarna emas dan perak. Benang tipis itu adalah serat cahaya jahat pusaran spiritual yang baru ditelan.
dan didapatkan oleh api langit pemakan roh. Benang tipis itu melesat cepat dan langsung menembus perlindungan perisai kristal. Sesaat kemudian, benang tersebut dengan mudah menembus dada binatang iblis itu lalu keluar dari sisi punggungnya. Sebuah lubang darah sebesar ibu jari muncul di dada binatang iblis itu. Namun, bagian tepi lubang itu terlihat hangus sehingga tidak ada setetes darah pun yang menetes keluar. Jika ini terjadi pada siluman biasa, bagian dada yang vital telah tertembus, sehingga meskipun tidak langsung mati, siluman itu pasti akan langsung jatuh tak berdaya. Namun, ngengat aneh ini hanya menunduk untuk melihat luka di dadanya. Matanya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan layaknya manusia. Lalu, kepala ularnya mendongak dan tiba-tiba mengeluarkan suara raungan keras yang melengking. Sementara itu, benang tipis berwarna emas dan perak yang menembus keluar tadi berputar satu kali lalu melesat kembali, berniat untuk menembus tubuh makhluk ini sekali lagi. Hanya saja pada serangan kali ini, sasarannya diarahkan tepat ke kepala binatang iblis tersebut. Tiba-tiba, permukaan tubuh ngengat aneh itu memancarkan lapisan demi lapisan cahaya terang yang menyilaukan. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan fisik yang sangat besar, kedua lengannya langsung menembus ikatan nyala cahaya tersebut. Makhluk itu menepukkan kedua telapak tangannya di depan dada dengan keras. Terdengar suara benturan keras seperti petir menyambar di siang hari. Sebuah gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang langsung menyebar ke segala arah. Saat nyala cahaya 5 warna tersentuh oleh gelombang kejut ini, cahaya itu langsung hancur terpencar. Pada saat yang sama, kepala ular ngengat aneh itu tiba-tiba berputar 180 derajat. Bola mata emasnya menatap dingin ke arah benang tipis emas dan perak yang sedang melesat ke arahnya. Terdengar dua suara letupan pelan. Dua berkas cahaya keemasan menyembur keluar dari kedua bola mata emas makhluk itu. Kedua cahaya itu menyatu menjadi satu dan langsung menghantam benang cahaya jahat pusaran spiritual yang melesat dari depan. Hasilnya, saat kedua serangan itu bersentuhan, terdengar suara ledakan tertahan dan keduanya berubah menjadi gumpalan cahaya emas dan perak. Gumpalan cahaya itu bergetar lalu meledak dan hancur menjadi debu. Sementara itu, burung api pemakan roh melebarkan kedua sayapnya dan langsung terbang menyerang. Namun, mulut siluman berbentuk piton raksasa itu terbuka. Makhluk itu menyemburkan segumpal cairan hitam yang langsung mengurung burung api tersebut di dalamnya. Untuk sementara waktu, burung api itu tidak bisa melepaskan diri. Kemudian, ekor raksasa ngengat aneh itu tiba-tiba menghantam udara kosong di bawahnya. Tubuhnya berkelit lalu melesat dengan cepat ke arah Han Li seperti anak panah. Namun di tengah jalan, udara di dekatnya terdistorsi dan sosok ngengat aneh itu tiba-tiba menghilang. Melihat kejadian ini, Han Li terdiam sejenak lalu menunjuk ke titik di antara kedua alisnya dengan satu jari. Cahaya hitam berkedip dari titik tersebut dan mata sihir penghancur langsung muncul. Kemudian, kepalanya sedikit bergerak. Banyak sinar penghancur ilahi ditembakkan ke segala arah secara bersamaan. Semua sinar itu masuk ke dalam udara kosong tanpa meninggalkan jejak. Terdengar suara ledakan yang sangat keras. Di udara, lebih dari 30 meter di atas kepala Han Li, seberkas cahaya hitam mengenai suatu titik. Sosok ngengat aneh itu langsung muncul sambil terhuyung-huyung di titik tersebut. Saat keberadaannya terbongkar, ngengat aneh ini menatap Han Li dengan tajam. Pupil matanya memancarkan cahaya keemasan dan dua berkas cahaya emas melesat keluar. Ekor ularnya kembali menghantam udara. Makhluk itu berubah menjadi seberkas bayangan hijau yang menyapu ke arah Han Li. Banyak bayangan ekor bertebaran di mana-mana, seolah-olah ada puluhan tongkat besar yang menyapu secara bersamaan. Pada saat yang sama, bagian atas tubuh ngengat aneh ini tiba-tiba menjulur. Tulangnya seperti tidak ada, tubuhnya memanjang beberapa kali lipat dan tiba di atas kepala Han Li. Lengan anehnya mengayun ke bawah. Ada banyak cakar tajam yang bersiap mencengkeram puncak kepala Han Li, diiringi dua suara raungan melengking. Binatang iblis ini menjadi sangat marah setelah terus-menerus diserang. Makhluk itu langsung mendekat dan bersiap untuk mencabik-cabik lawannya menjadi banyak potongan demi melampiaskan kebencian di hatinya. Han Li menyadari bahwa ngengat aneh itu berniat untuk bertarung dalam jarak dekat. Alih-alih terkejut, ekspresi wajahnya malah terlihat gembira. Tanpa terlihat melakukan gerakan apapun, wujud Dharma emas di atas kepalanya tiba-tiba berkedip. Wujud Dharma itu langsung menyatu ke dalam tubuh Han Li dan menghilang. Sesaat kemudian, Han Li berteriak dengan keras. Tidak hanya sisik emas yang muncul menutupi tubuhnya, tetapi 4 lengan emas tambahan yang terlihat nyata juga tumbuh dari punggungnya. Saat lengannya bergerak, muncul senjata emas yang wujudnya agak pudar di masing-masing tangannya. Senjata itu adalah pisau, pedang, tongkat, cincin,
alu, dan gada. Total ada 6 jenis senjata. Mata sihir penghancur di antara kedua alisnya berkedip. Seberkas cahaya hitam yang pekat melesat keluar dan menahan 2 berkas cahaya keemasan yang menyerang dari depan. Kemudian, keenam lengannya bergerak. 2 senjata emas menghantam ekor ular besar di sampingnya. Sementara 4 senjata lainnya, masing-masing berpasangan, diayunkan ke atas kepala dan menciptakan banyak bayangan senjata emas untuk melindungi tubuh bagian atasnya. Saat ekor ular, bayangan cakar, dan cahaya keemasan saling berbenturan, terdengar suara ledakan yang sangat menggelegar. Tubuh Han Li bergetar, lalu ia langsung mundur 2 langkah. Di bawah kilatan cahaya keemasan yang liar di keenam lengan emasnya, keenam senjata yang tadinya memudar di tangannya itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, keadaan nengat raksasa di depannya juga tidak jauh lebih baik. Ekor ularnya tidak hanya langsung terpental mundur, tetapi kedua lengan anehnya juga hancur dan berdarah karena menderita luka yang parah. Kekuatan fisik binatang iblis ini mungkin masih sedikit di atas Han Li. Namun dalam hal ketangguhan tubuh, makhluk ini sama sekali tidak bisa menandinginya. Perisai-perisai kecil transparan yang melindungi tubuhnya tampak tidak berguna untuk menahan serangan fisik seperti senjata tajam. Suara desisan terus-menerus keluar dari mulut nengat aneh itu. Makhluk itu jelas sangat terkejut dengan hasil serangan tadi. Namun kemudian, cahaya kejam bersinar terang di bola mata emasnya. Kedua tangannya bergerak. Kedua lengan yang berdarah itu langsung dilapisi oleh cahaya hijau dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, kedua sayap di punggungnya bergetar dan memancarkan cahaya putih yang terang. Sayap-sayap itu menghilang dalam sekejap. Sebagai gantinya, muncul ratusan bilah terbang yang berkilauan. Setiap bilah memiliki panjang sekitar 15 cm, memancarkan kilatan cahaya dingin, dan memiliki aura yang menusuk. Kemudian, cahaya kejam berkedip di mata binatang iblis ini. Bilah-bilah terbang di punggungnya mengeluarkan suara getaran. Sepertinya makhluk itu akan kembali menerjang. Namun tepat pada saat itu, Han Li tiba-tiba tertawa. Cahaya keemasan berkedip di tubuhnya. Sisik-sisik baja yang muncul di kulitnya menyusut satu persatu. Keempat lengan emasnya juga langsung memudar dan menghilang. Hal ini membuat nengat aneh yang memiliki kecerdasan tinggi itu terkejut. Gerakan serangannya pun terhenti sejenak. Sementara itu, Han Li yang berada di depannya kembali membentuk segel dengan satu tangan. Setelah terdengar suara petir dari punggungnya, sepasang sayap bulu yang berkilauan seperti kristal tiba-tiba muncul. Saat sayap itu bergerak, tubuhnya langsung menghilang dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, terdengar suara petir dari jarak sekitar 90 meter. Sosok Han Li muncul secara tiba-tiba. Namun, ia tidak menggunakan jurus apapun untuk bersiap. Sebaliknya, ia melipat kedua lengannya di depan dada sambil menatap nengat aneh itu dengan ekspresi tersenyum tipis. Meskipun nengat raksasa itu merasa terkejut dan curiga, pikiran buasnya langsung menekan keraguan di hatinya dalam sekejap. Mulutnya mengeluarkan suara desisan. Sisik-sisik di tubuhnya berdiri satu persatu dan ia bersiap untuk segera mengejar. Namun pada saat itu, Han Li tiba-tiba menepuk tangan dan tertawa pelan. Lalu, ia berkata dengan santai, "Jatuh, jatuh, jatuh." Begitu 3 kata itu terucap, nengat aneh itu merasa kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Rasa pusing langsung menyerang kepalanya. Lalu, rasa gatal yang luar biasa muncul dari dadanya. Sebagian tubuhnya langsung mati rasa. Makhluk itu terhuyung-huyung dan tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Binatang iblis itu tentu saja merasa terkejut sekaligus marah. Ia buru-buru menunduk dan baru menyadari sesuatu. Berpusat pada lubang darah di dadanya yang tidak kunjung sembuh, sebagian kecil tubuhnya ternyata telah berubah menjadi warna hitam keunguan yang tidak wajar. Pada saat yang sama, bau amis yang busuk keluar dari kulitnya. Bagian tubuh yang berwarna hitam keunguan itu adalah bagian yang mati rasa. Ternyata ia terkena racun aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Racun ini sangat tersembunyi dan mematikan. Makhluk itu bahkan tidak bisa menemukan jejak racun tersebut sama sekali. Begitu bereaksi, racun itu langsung menyebar dengan luas. Nengat aneh itu merasa sangat terkejut. Tanpa ragu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hijau tua. Di dalam cahaya itu, terlihat sebutir mutiara hijau sebesar telur ayam secara samar-samar. Dalam sekejap, mutiara itu bergerak ke lubang darah di dadanya. Mutiara itu berputar dan memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Pada saat yang sama, aroma harum yang aneh keluar dari mutiara tersebut.
Bau amis busuk di tubuhnya langsung memudar. Racun berwarna hitam keunguan yang menyebar dengan cepat itu tiba-tiba membeku dan berhenti menyebar seketika. Melihat kejadian ini, Han Li juga merasa agak terkejut. Ia sudah menyaksikan sendiri seberapa mematikan racun dari cahaya jahat pusaran spiritual tersebut. Ternyata racun itu tidak langsung membunuh lawannya. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh fisik lawannya memiliki daya tahan tertentu terhadap racun. Namun kemudian, terdengar suara dengusan dingin dari Han Li. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Di bawah cahaya hijau yang bersinar terang, wujudnya berubah menjadi seekor rok hijau dengan panjang sekitar 30 meter. Pada saat yang sama, burung itu langsung menerjang maju. Hanya dengan 2 kepakan sayap, burung rok yang membawa badai hijau itu tiba-tiba muncul di atas nengat aneh yang sedang berusaha keras mengeluarkan racun dari tubuhnya. Kedua sayap burung itu membentang lalu terdengar suara petir yang keras. Busur-busur petir emas yang tebal seketika muncul di permukaan tubuh burung rok tersebut. Sepasang cakar emas pucatnya mencengkeram ke bawah dengan kuat. Tubuh ngengat aneh di bawahnya tiba-tiba bergetar. Bilah-bilah aneh di punggungnya langsung melesat ke udara layaknya hujan deras. Burung rok itu sama sekali tidak memedulikan serangan cahaya putih rapat yang meluncur dari arah depan. Kecepatan terbangnya ke bawah tidak berkurang sedikit pun. Terdengar suara dentingan yang bertubi-tubi. Begitu menghantam bulu burung rok, semua bilah aneh itu langsung terpental satu persatu. Bilah-bilah yang terlihat sangat tajam itu ternyata tidak bisa melukai burung rok sama sekali. Hal ini tidak aneh. Tubuh fisik Han Li memang sudah sangat kuat. Ditambah lagi, ketangguhan tubuhnya meningkat beberapa kali lipat setelah ia berubah menjadi wujud Kunpeng. Tentu saja, bilah-bilah tajam biasa ini tidak bisa melukainya. Sebaliknya, sepasang cakar tajamnya dengan mudah menembus rintangan belasan bilah tajam tersebut. Cakar itu melesat secepat petir dan langsung menembus tubuh ngengat aneh itu. Namun, saat kilatan cakar itu melintas, tubuh ngengat aneh itu langsung hancur berkeping-keping. Bagian dalam tubuh itu ternyata kosong. Tidak ada sedikit pun daging dan darah di sana. Tubuh ngengat aneh yang sebenarnya telah menghilang. Hanya tersisa lapisan kulit tipis di tempat tersebut. Bahkan mutiara hijau di depannya yang digunakan untuk menahan racun juga berkedip lalu menghilang pada saat itu. Mutiara itu ternyata hanyalah sebuah bayangan ilusi. Burung rok itu merasa terkejut. Namun, setelah matanya yang memancarkan cahaya biru melihat ke sekeliling, burung itu segera mengepakkan kedua sayapnya dengan kuat. Seketika, busur-busur petir emas di tubuhnya melesat keluar layaknya badai. Dalam sekejap, kilatan petir itu berkumpul menjadi seberkas petir sebesar mangkuk. Kilatan petir itu berkedip lalu melesat memanjang hingga sekitar 100 meter. Setelah itu, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Busur petir itu muncul dan menghilang dalam radius 1000 meter. Petir itu menyambar tanpa henti dengan cepat. Hanya dalam sekejap, petir itu sudah melintasi jarak yang sangat jauh. Terdengar sebuah suara ledakan yang keras. Busur petir itu meledak di udara kosong pada jarak sekitar 150 meter. Banyak benang listrik halus menyambar dan berkedip, lalu berubah menjadi sebuah jaring emas raksasa yang langsung menyelimuti area di bawahnya. Namun tiba-tiba, cahaya hijau berkedip di area bawah tersebut. Jaring petir emas itu berhasil diterobos. Di bawah kilatan cahaya petir emas, terlihat sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Sosok itu adalah ngengat aneh yang tadi melakukan tipuan. Hanya saja, 2/3 bagian tubuh binatang iblis itu saat ini sudah berwarna hitam keunguan. Hanya di bagian mulutnya saja cahaya hijau berkedip tidak beraturan. Ternyata makhluk itu menggigit mutiara hijau tersebut. Racunnya masih tertahan di bawah leher dan belum bisa menyebar ke kepala sepenuhnya. Selain itu, kedua lengan dan ekornya tampaknya memiliki daya tahan terhadap racun. Di bawah kilatan cahaya hijau pucat, hanya ada lapisan kabut hitam tipis yang muncul pada bagian tubuh tersebut. Meskipun begitu, binatang iblis ini sudah sangat jelas terkena racun. Makhluk itu terlihat terhuyung-huyung. Pantas saja makhluk itu tidak berani bertarung lagi melawan Han Li. Makhluk itu langsung menahan racun di tubuhnya dan berniat untuk melarikan diri secara diam-diam. Sayangnya, meskipun teknik persembunyian makhluk itu sangat hebat, ia tetap tidak bisa menipu penglihatan tajam Han Li dan langsung ditemukan. Untuk menahan petir dewa penolak iblis, makhluk itu juga terpaksa menggunakan kekuatan sihirnya. Akibatnya, racun yang sebelumnya telah ditahan dengan susah payah itu langsung kembali menyebar dengan cepat. Hal itu membuat makhluk tersebut tidak bisa menahannya lagi. Pada saat busur petir itu melesat, rok hijau sudah mengepakkan kedua sayapnya.
Dengan beberapa gerakan, tubuh besarnya tiba di tempat ngengat aneh itu muncul. Kedua matanya menatap dingin ke bawah. Meskipun wujud burung rok Hanli bukanlah roh sejati Kunpeng yang asli, ia tetap memancarkan tekanan aura yang sangat besar karena memiliki darah roh sejati. Saat melihat hal ini, bola mata emas ngengat aneh di bawahnya akhirnya memancarkan rasa takut. Cahaya abu-abu berkedip di permukaan tubuhnya. Makhluk itu akan kembali menggunakan teknik pelarian untuk kabur. Namun sesaat kemudian, terdengar suara retakan. Mutiara hijau yang digigit di mulutnya tiba-tiba pecah. Kejadian tiba-tiba ini membuat Hanli dan ngengat aneh itu sama-sama terkejut. Namun setelah itu, ngengat aneh tersebut mengeluarkan suara raungan kesakitan yang melengking. Tubuhnya tiba-tiba meledak dan memancarkan cahaya aneh yang menyilaukan. Pada saat yang sama, ukuran tubuhnya langsung membesar beberapa kali lipat. Cahaya abu-abu berkedip di samping kepala piton raksasa miliknya. Sebuah kepala singa muncul secara aneh di sisi sebelahnya. Kemudian, binatang iblis ini bergerak. Dengan ekspresi wajah yang sangat buas, makhluk itu menerjang Hanli dengan ganas. Kedua lengannya diayunkan ke berbagai arah. Diiringi suara desingan tajam yang membelah udara, banyak bayangan cakar di langit berkumpul menjadi dua bayangan cakar raksasa dalam sekejap. Energi spiritual langit dan bumi dalam radius beberapa kilometer berubah menjadi banyak titik cahaya yang bermunculan. Sesaat kemudian, semua titik cahaya itu tersedot masuk ke dalam kedua bayangan cakar raksasa tersebut. Membesarnya kedua bayangan cakar itu menciptakan tekanan aneh yang seolah menutupi langit dan bumi. Lalu, bayangan cakar tersebut perlahan mencengkeram ke arah Hanli. Di bawah tekanan bayangan cakar itu, Hanli merasa bahwa kemanapun ia menghindar, ia tidak akan bisa menahan atau mengelakkan serangan tersebut. Pupil matanya langsung menyusut. Burung rok wujud ubahannya itu segera mengeluarkan suara lengkingan yang nyaring. Cahaya hijau di permukaan tubuh burung rok itu berputar. Hanya dalam beberapa detik, burung rok itu berubah menjadi seekor burung merak yang seluruh tubuhnya tertutupi oleh cahaya spiritual 5 warna. Ukuran tubuhnya hanya sekitar 3 meter. Namun, nyala cahaya di sekujur tubuhnya terlihat sangat padat dan menyilaukan. Hanli ternyata menggunakan teknik transformasi siluman dan mengubah wujudnya menjadi merak 5 warna. Entah mengapa, saat melihat sepasang bayangan cakar yang aneh itu, Hanli secara spontan langsung berubah ke wujud ini. Akibatnya, pemandangan yang tidak masuk akal pun terjadi. Tepat saat bayangan cakar itu mencengkeram ke arahnya, bulu-bulu di tubuh merak 5 warna tiba-tiba melesat keluar secara bersamaan. Bulu-bulu itu langsung melebur ke dalam nyala cahaya di permukaan tubuhnya. Seketika, cahaya spiritual 5 warna itu langsung membesar puluhan kali lipat. Lalu, cahaya itu bergulung ke bawah dengan kuat untuk menahan bayangan cakar raksasa tersebut. Jika dilihat dari jauh, serangan itu menyerupai sungai cahaya 5 warna yang tiba-tiba mengalir berbalik dan menyapu ke bawah. Saat kedua kepala ngengat aneh itu melihat merak 5 warna dan mendengar suara gemuruh dari cahaya spiritual 5 warna, ekspresi ketidakpercayaan langsung muncul di matanya.